saya Tata Permata. Halo juga. Nama saya Nona Manis. Oke, Izin Nona bertanya Manis. Kanda, apakah Siap. berdosa mendoakan orang mati dan orang ziarah di kubur? Baik. Pertanyaan Nona Manis kali ini memang ini sangat baik untuk didiskusikan karena kebetulan topik ini sering viral di Facebook di tahun-tahun 2012. Ada yang selalu posting itu diskusi kayak seperti ini. Ada yang selalu posting itu bunyinya seperti ini: dua dosa besar jika dilakukan di bulan puasa. Satu, mendoakan orang mati. Dua, orang ziarah di kubur. Dan kebetulan ini bulan puasa hari ke-28 ya. Jadi topiknya ini memang pas-pas berkaitan. Jadi pertanyaan Nona Manis memang benar-benar sangat baik dibahas kali ini. Jadi kita langsung ke topik. Apakah berdosa mendoakan orang mati dan orang ziarah di kubur? Ini sudah sering saya sampaikan di Facebook ya, untuk agar mereka yang gagal paham bisa jadi kembali di pemahaman yang baik. Itu sengaja saya selalu posting di Facebook itu supaya orang-orang yang pernah membaca ini di Facebook itu bisa jadi gagal paham, dan dengan upload saya itu mereka akhirnya jadi paham. Jadi itu adalah, saya sebut itu adalah lucu-lucuan ya, lucu-lucuan untuk membuat sebuah postingan yang terkesan lucu, kurang lebih seperti itu. Jadi ini diciptakan oleh seorang yang punya mungkin hobi melawak atau komedian. Ini namanya permainan kata. Permainan kata, jadi kata itu dimainkan untuk mengubah narasi pemikiran orang tentang makna sebuah kata. Jadi kalau di Bugis itu namanya bicara tulis. Itu banyak sekali di Bugis. Jadi kalau ini topi ini diangkat, nah kalau orang Bugis yang dapat, mereka tidak akan terkecoh karena mereka sudah terlatih dengan kalimat-kalimat yang seringkali mengecoh kita, yang disebut bicara tulisan. Jadi kita perhatikan kalimatnya ya. Jadi kalimat itu beda sedikit saja, beda arti. Dan kita cermati kata dan kalimatnya. Apakah berdosa mendoakan orang mati? Itu pertanyaannya. Dan jawaban saya,
ya berdosa, sangat berdosa. Apalagi kalau di bulan puasa mendoakan orang mati, ya sangat berdosa. Itu jawaban saya. Kenapa? Kenapa jawaban saya seperti itu? Ya memang berdosa, memang tidak boleh mendoakan orang mati. Nah, jadi ini kalimat ini mengecoh kita. Nah, apa itu? Bagaimana itu kalau mendoakan orang mati? Ya begini. Ya Allah, mudah-mudahan si anu mati. Itu yang namanya mendoakan orang mati. Mudah-mudahan si anu mati, mudah-mudahan si anu meninggal. Itu yang namanya mendoakan orang mati. Jadi itu berdosa. Orang yang masih mau hidup sudah didoakan untuk mati. Jadi ini kalimat mengecoh ya, mengecoh. Nah sekarang begini, kita ubah sedikit. Apakah berdosa mendoakan orang yang sudah mati? Nah, ini tidak berdosa, bahkan itu disunahkan, bahkan wajib mendoakan orang mati, orang yang sudah mati, terutama orang tua kita, karena orang tua kita itu mengharapkan pahala jariah ketika sudah mati. Itu mengharapkan pahala jariah. Salah satu di antara pahala jariah itu yaitu doa anak-anaknya yang soleh. Nah, jadi kita itu berharap anak-anak kita nanti ketika kita mati dia mendoakan kita, itu menjadi bagian dari amal jariah. Orang-orang mendoakan kita, yang terutama anak kita dulu. Jangan dulu mengharapkan orang lain. Kalau ada orang lain ya syukur alhamdulillah. Jadi terutama itu anak kita, mudah-mudahan ketika kita mati mereka masih sempat-sempat mengingat kita, mendoakan kita, dan itu akan diterima meskipun kita sudah menjadi tulang belulang. Itu bagian dari pahala jariah. Jadi konteks membaca dan membuat suatu kalimat itu beda sedikit saja, berbeda artinya 180 derajat perubahannya. Mendoakan orang mati ya berdosa. Itu mendoakan orang mati, mudah-mudahan si anu mati, mudah-mudahan si anu meninggal, itu namanya mendoakan orang mati. Itu dosa. Apakah berdosa mendoakan orang mati di bulan puasa? Jangankan di bulan puasa, di luar bulan puasa berdosa. Apalagi kalau di bulan puasa. Jadi kalimat di bulan puasa sebenarnya itu juga menjadi bagian dari pengecoh, dan mana orang akan menganggap ternyata ada yang berbahaya dilakukan dia. Itu mengecoh. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua dengan adanya upload video saya ini sudah paham, dan karena itu upload itu dari itu masih akan terus terjadi ke depannya, karena tinggal di share itu sudah ada kayak tulisan di papan yang tulisannya seperti itu: 2 dosa besar jika dilakukan di bulan puasa. Yang pertama mendoakan orang mati, yang kedua orang ziarah dikubur. Jadi itu akan terus, nanti teman-teman kalau ketemu itu ya sudah paham ya, bahwa ini kalimat yang mengecoh, bahwa mendoakan orang mati beda dengan mendoakan orang yang sudah mati. Kalau mendoakan orang mati ya begini, mudah-mudahan si anu mati. Nah kalau mendoakan orang yang sudah mati ya begini, ya Allah, mudah-mudahan ampunilah dosa ibuku,
ampunilah dosa. Itu yang namanya mendoakan orang yang sudah mati, yaitu orang tua kita, saudara, kerabat, sahabat, nabi, para sahabat, para ulama, ya itu namanya mendoakan orang mati. Kalau mendoakan orang yang sudah mati itu bagus, is the best. Nah, topik yang kedua, orang ziarah dikubur. Jadi apakah berdosa jika dilakukan di bulan puasa mendoakan orang mati dan orang ziarah dikubur? Jadi orang ziarah dikubur. Perhatikan kalimat ini, orang ziarah dikubur. Jadi saya ada di pekuburan, lalu ada orang ziarah, lalu orang ini saya kubur. Jawabannya berdosa, ya berdosa. Bukan hanya berdosa, itu pembunuhan. Pembunuhan. Orang yang ziarah dikubur, dia kan masih hidup, lalu dikubur mati. Akhirnya mati karena dikubur, pembunuhan. Bukan hanya di bulan puasa, di luar bulan puasa juga berdosa, juga dapat hukuman 10 tahun penjara karena membunuh. Orang ziarah dikubur. Masa orang ziarah dikubur? Jadi ada sekumpulan orang yang duduk di pekuburan, lalu ada orang yang datang ziarah. Yang ziarah, orang ziarah ini dikubur. Jadi sekumpulan orang ini menangkap orang yang ziarah tadi, ini memasukkan ke dalam lubang, lalu dia tutupi dengan tanah. Itu yang namanya orang ziarah dikubur. Jadi pembunuhan. Nah, sekarang kita ubah sedikit. Kita ubah sedikit kalimatnya. Orang ziarah di pekuburan, pemakaman. Nah, kalau orang ziarah di pekuburan, orang ziarah di pemakaman, nah, itu tidak berdosa. Itu tidak berdosa. Orang boleh ziarah ke pekuburan, boleh ziarah pemakaman. Itu menjadi bagian dari kalimat Rasulullah yang mengatakan, ya pernah para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah caranya untuk meningkatkan iman kita? Lalu Rasulullah menjawab, perbanyaklah ziarah kubur. Karena sesungguhnya kematian itu adalah pengingat bagi kalian sekalian. Jadi menjadi bagian dari mengingatkan diri. Pertama ya, untuk mendoakan orang tua kita, ya bisa saja di rumah, bisa saja di ini. Akan tetapi ada bagian-bagian juga di dalam ziarah kubur itu. Pertama, memperbaiki mungkin makam orang-orang tua kita agar tidak hilang, tidak susah-susah mencarinya kalau sudah tertutupi rumput, terus sudah tanahnya sudah hilang-hilang ya. Karena mungkin anak cucu kita nanti akan bertanya, siapa orang tuamu, terus di mana dia sudah mati, terus mati dikubur di mana. Itu menjadi semua bagian-bagian di situ ya. Termasuk makan Rasulullah itu sekarang masih ada, masih bisa dilihat. Jadi itu menjadi bagian karena adanya orang-orang yang memperhatikan. Itu menjadi wujud perhatian. Dan Rasulullah pernah juga berjalan bersama para sahabat, lalu Rasulullah melihat ada pemakaman, lalu Rasulullah bertanya,
para sahabat, pemakaman siapakah, kuburan siapakah di sini. Para sahabat menjawab, kuburan Islam ya Rasulullah. Lalu Rasulullah singgah di pemakaman ini. Beliau membacakan doa. Doanya begini: Assalamualaikum alal diari walil ahlil kubur wal mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Keselamatan bagimu wahai penjaga kubur dan penghuni kubur dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan, dari golongan muslim dan muslimat. Jadi Rasulullah kalau mendapati sebuah ini, beliau singgah membacakan kalau itu pemakaman muslim, karena sesungguhnya Islam itu dimuliakan hingga ia menjadi tulang belulang. Jadi boleh-boleh saja, yang penting tujuannya itu ya untuk memperbaiki makam, untuk membersihkan supaya tidak tenggelam. Ini bukan untuk hal-hal yang syirik ya. Karena pernah memang ada kejadian di mana waktu itu banyak sekali orang yang meminta-minta di kuburan yang dikeramatkan, datang minta-minta di situ. Sehingga waktu itu memang pernah para ulama sepakat itu untuk melarang itu orang ziarah kubur, karena untuk menghilangkan ini bentuk-bentuk kesyirikan orang-orang yang meminta di kuburan. Itu sebabnya. Jadi kembali kepada kita, tujuan kita apa? Ke kuburan ini. Saya kalau ke kuburan ya ke makam ibu saya, ke makam paman saya, ya begitu. Untuk melihat kembali, mengenang kembali, ya seperti itu. Karena Rasulullah pernah bersabda, segeralah mungkin menutup pintu-pintu menuju perbuatan-perbuatan yang syirik semua. Jadi semua yang bisa mengakibatkan umatnya berbuat suatu perbuatan dosa yang bertentangan dengan ajaran Islam itu harus segera ditutup. Oleh sabda inilah sehingga para ulama sepakat untuk melarang saja supaya terhindar dari itu. Artinya sesegera mungkin, bukan pintu-pintu. Mungkin kalau dibebaskan ya bisa jadi ada orang yang melakukan hal-hal seperti yang tadi itu, meminta-minta di kuburan, dan itu syirik. Dosa syirik itu dikatakan oleh Rasulullah, semua dosa diampuni oleh Allah kecuali satu, yaitu dosa syirik, yaitu orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang yang meminta kepada bukan kepada Allah, orang yang menyekutukan Allah. Nah,
Begitu bahayanya itu sehingga ada sebagian para ulama yang melarang. Memang pernah terjadi itu. Karena begitu sangat berbahayanya. Jadi pintu-pintu itu banyak sekali yang seperti kita alami yang namanya pintu-pintu. Misalnya kalau kita ke Dego-Dego, di sana kan ada perempuan-perempuan ini, ada minuman-minuman keras. Itu pintu-pintu kalau kita datang, meskipun kita ini bisa jadi di sana digoda, menolak, digoda, menolak, akhirnya ikut. Nah, itu namanya pintu. Nah, pintu itu agar terhindar dari sesegera mungkin menutup pintu-pintu. Artinya menutup ya, jangan larang. Memang itu anak pergi ke dego-dego, larang. Jangan pergi di situ. Nah, kalau mau main-main saja di sini, di rumahnya ini, jangan pergi ke situ. Karena itu adalah pintu. Begitu juga ada orang sabung ayam, judi-judi sabung ayam. Nah, ada orang tadinya cuma mau menonton melihat keseruan. Lama-lama tertarik, lama-lama ikut. Nah, itu karena pintu terbuka. Nah, sekarang kita tutup pintu, kita larang anak jangan datang ke sana. Kalau dilarang datang ke sana artinya pintu ditutup. Karena kalau pintu dibuka mungkin sekali dua kali dia masih bisa tahan. Ketiga kali masih bisa, keempat kali belum tentu, kelima kali bisa jadi sudah masuk, ke 6 kali dan seterusnya sudah ketagihan. Jadi tidak usah panjang terlalu lebar. Itu saja ya. Yang penting teman-teman sudah paham makna dari kalimat itu. Beda sedikit, beda arti. Jadi harus benar-benar jeli memperhatikan. Kalau di Bugis itu banyak itu kata-kata seperti itu. Nanti saya mungkin ada waktu lain kali saya akan banyak kata-kata sejenis dengan yang tadi ini. Tunggu, saya mau ambil satu sebagai contohnya ya, supaya ada yang jadi pembanding buat teman-teman di rumah. Di Bugis itu begini, ini bicara tulisan. Furanogami ta kaluku mak buah fona yawa. Furakogami ta kaluku mak buah fona yawa. Ini sama yang tadi. Kalimat yang apa namanya ini? Yang dibuat untuk membuat kekeliruan. Beda sedikit kalimat itu, beda total artinya 180 derajat. Furakogami ta kaluku mak buah fona yawa. Semua orang yang tidak paham menjawab tidak. Karena yang ada di benak mereka itu, masa kelapa berbuah di pohonnya. Kalau kelapa itu kan berbuah di atas. Itu yang di benak orang-orang yang tidak paham dengan permainan kata seperti ini, bicara tulisan. Kalau orang seperti saya sudah paham ini, jawaban saya iya, sering. Bukan hanya pernah lihat, sering. Jadi sekarang kita ubah ya. Kita ubah kalimatnya. Furakogami ta kaluku mabuah, baru koma, baru bait kedua Honayawa. Jadi kaluku mabuah ya kita sering lihat.
Fona Yawa, iya, memang Fona Yawa, pokoknya di bawah. Fona dia, itu karena dia diberikan koma dan spasi. Perbedaannya di situ. Purno kami tak kalau kumabua, baru koma di situ berhenti. Iya, pura kak. Fona Yawa, iya, Fona Yawa, Monriawa Fona. Begitu. Itu perbedaannya. Jika tidak diberikan koma, dia akan nyambung. Purnogami takaluku, Purnogami takaluku mabo Fona Yawa akan mengubah pemikiran orang, menjadikan kelapa ini berbuah di pohonnya di bawah. Jadi beda sedikit, beda arti. Puranogami takalukuraku mali. Banyak orang bilang, iya pura kak, apa kami takalukuraku mali? Sebenarnya tidak. Jawabannya itu tidak pernah. Kenapa? Kalau kuraku kumali ini berarti tepan iki waye tengana kalau kuraku mafica nih. Akat tepe ko salowe mafica to tengana kalau kuraku kalau kufica asan. Jadi kumaka de te pura ko gamita kalau kuraku mali bilang tidak. Tanya kalau kuraku kalau kufica karena kalau dia mali berarti dia hanyut di sungai. Berarti ketika dia hanyut itu berarti dia basah, jadi bukan lagi kelapa kering. Cuma itu saja yang saya masih banyak sebenarnya kata-kata bicara-bicara tulisan di Bugis banyak. Cuma itu saja, itu pembanding supaya teman-teman bisa pahami, jangan terkecoh dengan kalimat-kalimat seperti ini. Mereka buat itu hanya untuk sekedar membuat heboh supaya banyak komentar buat lucu-lucu. Jadi memang seperti itu. Baik, sampai di situ dulu. Nah, untuk adik Nona Manis, mudah-mudahan jawaban saya memuaskan. Sekian.